Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah, NIM 1821042030. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penyedia. Pengadaan barang atau jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah atau institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Dalam hal ini, proses yang dimaksud diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dan selanjutnya, pada mekanisme prosedur yang berlaku. Secara umum, pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan pengadaan atau melalui pembelian penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima barang atau jasa. Aktivitas-aktivitas yang termasuk dalam proses di atas diantaranya identifikasi kebutuhan, melakukan analisa pasar, melakukan kualifikasi terhadap penyedia, melakukan tender, mengevaluasi penyedia, menetapkan pemenang, melaksanakan kontrak, dan melakukan serah terima. Jenis pengadaan barang atau jasa pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dibagi menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama barang, yang kedua pekerjaan konstruksi, yang ketiga jasa konstruksi, dan yang keempat jasa lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada cara pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah, yaitu pemilihan penyedia. Pengadaan barang atau jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, K atau L atau PD memilih penyedia untuk menetapkan barang atau jasa yang diinginkan. Proses pengadaan dimulai dari pemilihan penyedia dengan melalui proses berikut. Yang pertama, persiapan pemilihan penyedia. Yang kedua, perencanaan pemilihan penyedia. Yang ketiga, melakukan pemilihan penyedia. Yang keempat, pelaksanaan kontrak pengadaan. Yang kelima, pengawasan dan pengendalian pengadaan. Dan yang keenam, penyerahan hasil pengadaan. Nah, selanjutnya kita masuk pada keberatan dan pengaduan atas hasil pengadaan barang dan jasa. Peserta pemilihan yang memasukkan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan barang atau jasa. Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat dan atau adanya penyalahgunaan wewenang oleh kelompok kerja ULP dan atau pejabat yang berwenang lainnya. Nah, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah Pasal 77, yaitu mekanisme keberatan dan pengaduan atas hasil pengaduan barang dan jasa sebagai berikut. Pertama, masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik. Yang kedua, aparat penegak hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti. Yang ketiga, APIP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya. Yang keempat, APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah. Yang kelima, menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam hal diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara. Yang keenam, menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Yang ketujuh, LKPP mengembangkan sistem pengaduan pengadaan barang atau jasa. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penyedia. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah kalimat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.